Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku? Semoga kalian diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin tentang pekerjaan dasar otomotif. Next, pembahasan kali ini adalah KD 3.2 membahas tentang mengklasifikasi jenis-jenis power tool, dan KD 4.2 adalah menggunakan macam-macam power tool. Di sini ada 3 indikator yang harus kalian pahami pada masing-masing KD. Next, pengertian power tool adalah peralatan yang sumber tenaganya bukan dari tenaga manusia tetapi tenaga menggunakan listrik atau tenaga pneumatis atau gas. Nah, di sini power tool itu sangat berbeda dari hand tool. Karena apa? Harus menggunakan listrik. Next. Nah, di sini pembahasan pertama adalah mesin bor. Nah, ini adalah jenis-jenis alat bor atau mesin bor. Next, nah mesin bor itu adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang, alur, dan bisa untuk peluasan dan penghalusan suatu lubang secara presisi dan akurat. Nah, di sini jadi fungsinya hanya untuk melubangi ya, anak-anakku. Next, nah di sini macam-macamnya mesin bor. Yang pertama adalah bor tangan. Nah, yang kedua adalah bor tanpa kabel, yang menggunakan baterai ini ya. Nah, di sini adalah bor impact. Untuk apa bor impact? Untuk ngebor dinding. Agar apa? Nah, bor dinding itu kan membutuhkan tenaga yang lebih kuat. Nah, di sini yang nomor 4 adalah bor duduk. Nah, keselamatan kerja menggunakan mesin bor itu ada 11. Yang pertama, periksa penutup mesin. Yang kedua, benda kerja sudah dijepit dengan benar. Yang ketiga, pakai pelindung mata. Nah, ini yang sangat rawan nggih. Jadi harus pakai apa? Alat pelindung diri. Yang keempat adalah rapikan rambut yang panjang dan pakaian kerja. Jadi anak-anakku, rambutnya yang panjang supaya dipotong agar apa? Agar aman, tidak terlilit dari bor. Nah, yang kelima adalah periksa penghalang sebelum memutar saklar. Yang keenam, keluarkan kunci cak sebelum menghidupkan mesin. Nah, yang ketujuh, jangan menekan handle terlalu keras saat melakukan pengeboran. Agar apa? Agar benda kerja tidak terlempar. Nah, yang ke-8 adalah gunakan cairan pendingin. Nah, ini sangat sangat penting karena apa? Mata bor itu agar awet dan tidak mudah patah. Yang ke-9, kurangi kecepatan saat lubang bor akan menembus benda kerja. Nah, ini sangat penting ini ya, harus diperhatikan. Yang ke-10 adalah jangan meninggalkan mesin dalam keadaan berputar atau running. Yang ke-11, selalu mematikan saklar mesin jika sedang digunakan. Nah, ini yang sangat rawan ya. Next, nah yang kedua adalah mesin gerinda. Nah, ini macam-macamnya. Yang pertama, gerinda tangan, ini gerinda asah. Nah, ini adalah gerinda duduk. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memotong benda kerja yang ketebalannya tidak relatif tebal, menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja sebagai proses jadi akhir atau finishing pada saat kerja. Nah, selanjutnya mengasah alat potong agar tajam. Nah, selanjutnya menghilangkan sisi tajam pada benda kerja dan membentuk suatu profil benda kerja, baik itu elips, siku, dan lain-lain. Nah, ini adalah jenis-jenis mata bor yang digunakan atau pisaunya. Ada mata bor asah. Nah, ini gunanya untuk mengasah besi ya. Nah, ini besi, baja maupun stainless. Nah, yang kedua adalah mata gerinda fleksibel. Nah, ini jadi bisa dibuat untuk memotong dan untuk mengasah juga. Nah, ini yang ketiga adalah batu gerinda potong. Nah, batu gerinda potong ini jadi kita bisa memotong besi, baja, stainless, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah sikat gerinda. Nah, ini kerak-kerak bisa disikat menggunakan
mata gerinda ini. Nah, yang kelima adalah gerinda amplas. Nah, ini fungsinya pasti menghaluskan. Yang keenam adalah pisau potong keramik. Nah, ini untuk memotong keramik semacam kayak gini ya, mata gerindanya itu. Nah, gerinda tembok. Nah, ini gerinda tembok ini fungsinya apa? Sebagai pengikis bidang permukaan semen tembok yang bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang rata, jadi untuk menghaluskan tembok. Nah, yang ke-8 itu adalah pisau kayu. Nah, ini kalau kita mau memotong kayu sudah nggak usah pakai gergaji ya. Nah, ini sangat membantu pekerjaan untuk memotong kayu. Next, nah ini grinding mesin safety-nya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah rapikan rambut yang panjang dan pakaian kerja. Nah, yang kedua, periksa penutup mesin dan pelindung mata. Yang ketiga, pastikan dudukan benda kerja dikencangkan dengan benar. Nah, yang keempat, pakailah pelindung mata, ya, kacamata safety dan pendengaran. Karena apa? Takutnya nanti ada benda asing masuk ke mata atau percikan api. Nah, yang kelima adalah periksa kedua batu gerinda. Yang keenam, berdiri pada satu sisi saat menghidupkan mesin. Jadi hati-hati kalau kita mau menghidupkan gerinda, pastikan gerinda itu hidup atau sudah mati. Kalau kita hidupkan lalu kita copkan ke stop kontak, maka yang terjadi akan apa? Akan kena ke bagian tubuh kita. Yang ketujuh, jaga agar benda kerja tertahan dengan kuat pada tempat penahannya. Nah, ke-8, dinginkan benda kerja dari waktu ke waktu. Harus dingin ya, didinginkan biar apa? Tidak bahaya atau panas. Jangan menekan benda kerja terlalu ke batu gerinda. Nah, itu nanti apa? Bisa membahayakan karena nanti ketika terpotong atau memotongnya itu salah, maka benda kerja itu akan terlempar, bisa ke muka kita atau ke tangan atau ke bagian tubuh yang lain. Nah, yang ke-10 adalah jangan meninggalkan gerinda dalam keadaan berputar. Nah, ini jadi kalau kita mau meninggalkan gerinda itu harus mematikan terlebih dahulu. Yang lebih aman adalah kita cabut copnya. Ini 11, lalu mematikan mesin saat tidak digunakan. Ini sangat penting karena apa? Banyak kejadian seorang operator atau orang yang menggunakan gerinda itu terkena tangannya itu. Next, nah ini portable impact. Nah, apa untuk apa alat ini? Untuk mengencangkan baut. Nah, saya contohkan kayak proses pengencangan baut di mobil F1 itu kan menggunakan ini. Karena apa? Untuk meminimalisir waktu. Nah, ini ada video mesin gerinda dan mesin bor. Coba kita perhatikan videonya. Nah, ini adalah mesin gerinda. Nah, nanti mesin ini akan menggerinda kayu. Nah, semacam kayak gini ya contohnya. Nah, ini adalah mesin gerinda ya anak-anakku. Nah, selanjutnya ini adalah mesin bor. Nah, ini proses pengeboran. Nah, jadi semacam kayak gini, namanya bor tangan. Jenisnya bor tangan ya. Coba diperhatikan cara kerjanya. Nah, ini adalah pengeboran di tembok. Nah, menggunakan mata bor jenis yang untuk tembok, bukan besi. Jadi semacam kayak gini prosesnya. Jadi kesimpulannya apa? Power tool itu adalah suatu alat modern. Kalau kita bisa sebut itu alat modern, bukan manual atau otomatis. Jadi peralatan-peralatan semacam kayak gini sudah digunakan untuk di industri-industri atau pekerjaan. Karena apa? Untuk meringankan pekerjaan manusia. Nah, jadi sekian. Terima kasih dari saya. Jangan lupa bahagia.
untuk video ini sekian dulu, nanti disambung di video berikutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.